Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Halo Kak. Apa dibahas di halaman PSM hari ini Kak? Sekarang sudah hari kedua PSM latihan. Mereka telah memulai latihan perdana pada kemarin Kamis 8 Januari 2024. Iya. Namun jika direkap secara keseluruhan ini jadwal latihan perdana tim Liga 1 dari 17 tim, PSM adalah tim yang paling lambat latihan. Nah, tentu ini akan berdampak kepada persiapan juga, karena dengan latihan tanggal 18 artinya PSM hanya punya sekitar 17 sampai 18 hari untuk mempersiapkan tim menghadapi pekan ke-24. Sementara para pesaingnya ini utamanya Borneo FC yang merupakan pemuncak klasemen sudah memulai latihan perdana sejak 3 Januari lalu. Betul. Ini kan berarti ada jarak sampai 10 atau 15 hari nih Kak. berapa hari tadi? 15 hari. Iya, 15 ada hari. jarak 15 hari antara persiapan PSM dengan Borneo. Tentu saja ini kan berdampak nantinya bisa ke performa, apalagi jika fisik pemain PSM ini tidak dijaga selama latihan, karena pasti pelatih akan fokus lebih dulu mengembalikan fisik pemain, kemudian beralih kepada taktik permainan yang ingin diterapkan. Nah, oleh karena itu diharapkan sejumlah masalah yang dihadapi PSM sebelumnya bisa diatasi di masa persiapan, karena kita tahu mereka lagi butuh kemenangan untuk mempertahankan gelar juara Liga 1, masih tercecer di peringkat 11 dengan 29 poin, butuh kemenangan terus lah di 11 laga sisa. Nah, dari pengamat sendiri melihat bahwa keterlambatan PSM latihan menilai bahwa mereka terlambat latihan mungkin sudah menjadi pertimbangan dari pelatih Bernardo Tavares. Mungkin ada latihan yang telah diberikan selama jeda hampir sebulan ini dijalankan dengan baik oleh para pemain, karena kita tahu pemain PSM selama libur diberi jadwal latihan untuk lari 7 km setiap minggu, kemudian intensitasnya terus naik hingga latihan perdana. Jadi total selama latihan itu mereka harus berlari sejauh 42 km. Nah, itu masih untuk fisik, belum latihan-latihan lain seperti kelincahan, penguatan ototnya semua. Dan mungkin itu menjadi pertimbangan bahwa kebugaran fisik pemain ini tetap terjaga. Kedua yang harus diperhatikan oleh PSM sekarang ini adalah harmonisasi tim, karena di hari kedua ini tim juga masih belum berkumpul secara keseluruhan. Pemain asing masih ada yang absen 4, Yoran Fernandes, Sepolo, Victor Mansaray, dan Kenson Ambu. Ini belum terlihat wajahnya di hari kedua latihan PSM Makassar. Nah, di sini pengamat sepak bola Syamsuddin Umar mengingatkan bahwa dalam sepak bola itu bukan individu yang bermain, tapi secara tim. Katanya sulit bagi pelatih untuk meracik strategi jika masih ada pemain-pemain yang belum datang, karena bisa saja dari secara fisik mereka tertinggal jauh, sehingga secara untuk menjalankan taktik uniknya ini sulit untuk dilakukan karena akan tidak sinkron satu sama lain. Begitu Faiz. Yeah. Kemudian selanjutnya ada berita dari Ramang Muda PSM Makassar U18. Yeah. PSM U18 ini berhasil mengantongi satu tiket ke babak 8 besar Elite Pro Academy Liga 1 2023-2024. Mereka ini sudah mengumpulkan 30 poin dari 18 pertandingan. Jumlah poin tersebut mengantarkan mereka untuk finish sebagai
tim peringkat 3 terbaik. Mereka bersama Persis Solo meraih tiket ke-18 8 besar sebagai tim dengan peringkat 3 terbaik. Meskipun PSM U18 masih menyisakan 2 partai sisa lawan Bali United di akhir pekan nanti. Kemudian jumlah poinnya ini sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Persebaya U18 yang masih mengumpulkan 23 poin serta PS Barito Putra yang menghuni grup A sebagai peringkat 3 juga dengan yang juga mengoleksi 23 poin. Namun nasib berbeda dihadapi dua PSM junior lainnya. PSM U16 ini masih harus mati-matian untuk lolos ke 8 besar. PSM U16 ini masih mempunyai peluang untuk lolos. Mereka memperebutkan posisi 3 terbaik dengan Bali United. Pertandingan juga akhir pekan. Jika PSM U16 mampu menang dan meraih sekali seri, maka bisa dipastikan mereka juga lolos ke 18 besar. Namun jika mengalami kekalahan, sudah dipastikan mereka akan tersingkir. Nah, untuk PSM U20 sendiri sudah dipastikan tersingkir di EPA Liga 1. Untuk musim ini mereka menghuni peringkat 5 grup C dengan 19 poin. Nah, butuh ada 2 laga tersisa. Jika pun menang, ini jumlah poin maksimal dikumpulkan hanya 25. Sementara untuk peringkat 3 terbaik ini di grup A sudah dihuni Persija dengan 30 poin. Sementara di grup B ada PSS Sleman dengan 24 poin. Artinya PSS Sleman hanya butuh 1 kali seri saja untuk mengunci 3 besar. Nah, butuh keajaiban besar lah bagi PSM U20 untuk lolos ke babak selanjutnya. Begitu, Faiz. Iya, makasih Kak. Iya,